kepada seluruh hadirin yang berada di dalam tenda ini. Boleh kita semangatnya tepuk tangan untuk Bapak Panca Wijaya Akbar. Baik, kami persilakan dan hadir juga bersama kami di sini. Seperti inilah suasana pelantikan kepala desa di titik pertama sebanyak 3 desa yang mengikuti Pilkades serentak 15 Oktober lalu, dilantik oleh Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Panca Wijaya Akbar. Ratusan warga menyambut antusias orang nomor 1 di Ogan Ilir pada titik pertama ini. Bupati lantik 3 kepala desa yakni Boy Sandi SPD, Kades Pematang Bungur, Sumardi Sulaiman, Kades Ula Aur Standing, M. Sohib M. Nur, Kades Kapuk, yang notabene kepala desa incumbent bahkan kepala desa Kapuk merupakan kali ketiga memimpin desa tersebut. Dalam pelantikan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD dan anggota DPRD Ogan Ilir serta jajaran pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Dalam pengambilan sumpah jabatan ini sengaja dilakukan di desa-desa masing-masing, mengingat sang pemimpin Ogan Ilir dapat bertatap muka langsung dengan masyarakat dan dapat menyerap keluhan dan aspirasi dari masyarakat, serta warga dapat menyaksikan secara langsung orang nomor 1 di desanya dilantik. Dalam pidatonya, Bupati Ogan Ilir berpesan kepada kepala desa terpilih agar fokus mensejahterakan masyarakat dan jika pada saat Pilkades lalu terdapat perbedaan pemilihan, jangan dijadikan ajang perpecahan dan diharapkan dapat menyatukan kembali perbedaan tersebut. Menurut M. Sohib M. Nur, Kepala Desa Kapuk, ia akan mengedepankan pembangunan dan akan menuntaskan janji kampanyenya pada saat Pilkades lalu, mengingat ia dan 2 rekan kades lainnya itu merupakan incumbent, bahkan dirinya sudah kali ketiga menjabat sebagai kepala desa di desa tersebut. Harapannya Pak? Menjadi kepala desa Kapuk, juga desa Sanding dan desa Pematang Bungur. Insya Allah saya akan selalu amanah dalam membantu ini. Pembangunan rehab jalan dan juga rehab rumah tidak layak huni. Pak, harapan kita selaku kepala desa ke depan? Harapan kita semoga pembangunan di desa Kapuk khususnya akan berjalan lancar sesuai dengan amanah. Pak, kita kan dari COVID, gimana untuk pemulihannya ke depan? Pemulihan COVID ke depan insya Allah dengan memenuhi peraturan-peraturan yang sudah ada, insya Allah COVID akan berakhir. Berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pemulutan Desember 2022, 3 nomor 00. Setelah melantik 3 desa tersebut, Bupati Ogan Ilir bertolak ke 3 desa lainnya, yakni Desa Pematang Bangsa, Desa Lebak Pering, dan Desa Sungai Ondok. Kali ini pelantikan berpusat di Desa Pematang Bangsal yang merupakan desa yang dianggap strategis untuk dilangsungkan pelantikan. Ketiga desa yang dilantik ini merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Oki. Kepala desa yang dilantik yakni Rosida, Kepala Desa Pematang Bangsal, Dalima, Kepala Desa Sungai Ondok, Muharam, Kepala Desa Lebak Pring. Setelah dibacakan naskah pelantikan dan surat keputusan pemberhentian kepala desa lama dan melantik kepala desa yang baru oleh Kepala DPMD Kabupaten Ogan Ilir M. Lutfi, pelantikan berjalan hikmat karena pelantikan dilakukan di desa tersebut dan disaksikan oleh warganya, apalagi ini kali pertama kepala desa Pematang Bangsal tersebut menjabat. Sehingga membuat warga lebih antusias menyaksikan sang pemimpin mereka dilantik. Uniknya, 2 dari 3 yang dilantik merupakan perempuan yang dianggap warga lebih mengerti dan lebih peka terhadap keluhan masyarakat. Selain melantik kepala desa dalam acara pelantikan ini juga dilantik ketua PKK desa yang otomatis dijabat oleh pendamping kepala desa tersebut. Berdasarkan peraturan Mendagri, jika kepala desa perempuan, maka sang suamilah yang mengambil peran di pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Dalam selah pidatonya, Bupati berpesan kepada kepala desa terpilih
agar amanah dalam menjalankan tugas dan harus berhati-hati dan tertib terhadap administrasi karena banyak terjadi pekerjaan yang sudah bagus namun tersandung maladministrasi sehingga harus berurusan dengan hukum. Serta Bupati menyampaikan dikarenakan 3 desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Oki, di tahun depan akan dilakukan pengaspalan, mengingat adanya bantuan dari pihak provinsi dan sejumlah anggaran dari Kabupaten Ogan Ilir yang akan dilaksanakan pengerjaannya di tahun 2023 mendatang. Menurut Dalima, Kades Sungai Ondok, berkat dukungan masyarakat, alhamdulillah kami terpilih kembali dan ke depan kami bertiga fokus untuk mensejahterakan masyarakat ke depan. Kami berterima kasih kepada Bupati Ogan Ilir karena polemik selama ini terjawab. Bupati Ogan Ilir menegaskan bahwa bantuan BPNT, PKH, dan bedah rumah itu merupakan program nasional dan kepala desa hanya memberikan datanya saja. Masyarakat Desa Sungai Ondok, kami terpilih lagi menjadi kepala desa dan kami beraktivitas untuk ke depan ini lebih baik lagi, lebih mensejahterakan rakyat dan lain-lain. Ya, kami terima kasih kepada Bapak Bupati telah menyampaikan apa yang kami maksud, bahwasannya di negara kita, negara Indonesia, untuk bantuan BPNT bukan itu dari pemerintah kepala desa. Kita silakan nanti menyumbang lagu masing-masing per desa. Oke. Harapannya ke depan, Bu? Harapan semoga ke depan ini baik kami sebagai kepala desa dapat bekerja sama di dalam membangun desa, terutama desa Sungai Ondok. Dalam pelantikan di titik kedua ini, selain dari unsur Tripika dan pejabat daerah juga dihadiri oleh politisi dari Partai Nasdem, M. Rizal Mustafa, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil 2. Di titik ketiga, Bupati Ogan Ilir juga melantik 3 desa, yakni Desa Sungai Lebung, Desa Cahaya Marga, dan Desa Sungai Lebung Ulu yang sering dikenal Selu. Desa ini merupakan desa yang banyak perairan, juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama akses jalan menuju kampung perairan. Dalam pelantikan di titik ketiga ini banyak dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang mensupport karena salah satu putra terbaik desa tersebut juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Partai PDI Perjuangan, Andika Ismail, yang merupakan anak dari kepala desa yang dilantik. Setelah mengambil sumpah jabatan, ketiga kepala desa ini diberi nasihat dan wejangan oleh Bupati Ogan Ilir agar lebih konsisten dalam mensejahterakan masyarakat selain tertib administrasi, serta menjaga persatuan dan kerukunan warga, mengingat pasca Pilkades banyak yang terpecah dan terkotak-kotak, serta Bupati menegaskan terhadap kepala desa yang baru menjabat agar pengangkatan terhadap perangkat desa yang baru agar sesuai aturan dan tidak terburu-buru. Menurut Ismail Sujang, Kepala Desa Sungai Lebung menjelaskan bahwa setelah pelantikan mereka akan melakukan tugas mereka dengan sebaik mungkin dan apa-apa saja yang sudah dijanjikan saat kampanye akan dibuktikan, serta ia berterima kasih kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi bahwa di tahun depan akan dibangun jalan titian di daerah perairan agar mempermudah warga untuk bersekolah dan menjual hasil bumi mereka. Insyaallah kami akan melaksanakan tugas kami yang sebaik mungkin ya, lebih waktu kami berkampanye insyaallah akan kami buktikan. Ya, harapan kita sebagai selaku kepala desa mempersatukan kembali ada masyarakat yang terpecah belah sementara sewaktu pemilihan kepala desa ini. Ya, insyaallah masyarakat kami sudah mengerti apa itu pemilihan. Jadi insyaallah untuk kedepannya nanti masyarakat kami bisa untuk bersatu kembali. Dari misi kami pertama untuk mensejahterakan masyarakat supaya masyarakat itu lebih sejahtera kedepannya nanti. Sebelumnya kan banyak masalah-masalah, insyaallah kedepannya nanti tidak ada masalah lagi. Kalau di desa Sungai Lebung ini kan untuk di dusun 4 5 itu kan banyak rawa itu. Nah insyaallah itu kami sudah bicara dengan Pak Bupati dengan Wagub itu akan dibangun jalan titian ini. Jadi untuk memudahkan masyarakat untuk ke akses sekolah maupun ke pasar itu menjual hasil bumi, hasil karang ikan.
Dalam pelantikan di titik keempat, yakni Desa Sungai Keli dan Desa Harimau, Tandang, sebelum bertolak ke kantor Bupati menjelaskan dan berpesan ini merupakan kecamatan yang ke-13 dari 16 kecamatan yang mengikuti Pilkades serentak. Artinya ada 3 kecamatan lagi yang akan dilantik dan kurang lebih 156 desa yang sudah dilantik. Di setiap pelantikan saya berpesan agar berhati-hati dalam penggunaan dana desa, karena birokrasi dan administrasi sangat penting. Karena banyak kades programnya baik dan dicintai masyarakat, tapi karena maladministrasi harus berurusan dengan hukum. Dan saya juga berpesan kepada kades terpilih jangan lagi membeda-bedakan yang memilih dan yang tidak memilih. Bekas kompetitor juga harus dirangkul agar tidak terus-menerus terjadi perbedaan karena dapat menghambat kita untuk maju. Kecamatan ke-13, masih ada sisa 3 kecamatan lagi dan kurang lebih 156 desa kalau tidak salah yang sudah dilantik. Tinggal kurang lebih 20 desa lagi ya. Hari ini berapa titik, Pak? Hari ini ada 4 titik di seluruh kecamatan Pemulutan Selatan. Jadi saya tiap pelantikan saya berpesan untuk berhati-hati dalam penggunaan dana desa karena birokrasi dan administrasi sangat penting karena banyak kades yang programnya baik, dicintai masyarakat, tapi karena maladministrasi atau salah administrasi harus berurusan dengan. Dan berikutnya pesan saya kepada kades terpilih jangan lagi membeda-bedakan yang memilih dan tidak memilih kades, rangkul bekas kompetitor, jangan sampai terus-menerus perbedaan pada saat pilkades karena perbedaan akan menghambat kita untuk maju. Diharapkan setelah dilaksanakannya pelantikan ini, roda pemerintahan di desa tersebut dapat berjalan dan dapat dilaksanakannya apa-apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa yang sah. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan.